Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, sudah siap untuk beribadah? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Siap ya? Nah, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang perkasa? Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang perkasa? Angkat satu pujian terlebih dahulu ya. Sambil bergoyang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya kita angkat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Sertai kami, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah capek belum? Sudah capek belum? Coba tangannya. Iya, Mulai kan? benar. Coba tangannya diangkat ke atas. Kita buat lingkaran yang besar. Nah, nanti kalau ada Tuhan Allah di tengah kita besar, kita buat lingkaran yang sangat besar ya. Oke. Siap? Siap ya? Iya. Pokoknya ada kata besar langsung. Allah di tengah kita besar. Dia senang dan dirayakan dengan sukacita. Dia mengasihiku
paling cantik untuk keluarganya, untuk mama papa, adik-adik semuanya. Berarti yang perempuan aja. Oh iya, senyumnya, sorry, senyum yang terbaik ya, senyum yang terbaik ya kak ya. Iya. Yang cakep, yang cakep. Ya yang cakep, yang keren ya. Ya boleh senyum. Nah, siap puji Tuhan. Siap. Oke, kita angkat satu biar dengar ya Pak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, oh yes. Ku jawab ya, oh yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, oh yes. Ku jawab ya, oh yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Kita mau mengundang Tuhan di dalam hati kita, di dalam tempat kita berada juga. Ya, tangannya, tutup matanya, kita naikkan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
tutup matanya, ikuti kata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini. Buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kau rapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Disambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Nah, kita siapkan telinga kita, hati kita. Nah, kakak hari ini punya cerita baru loh. Ceritanya tentang apa ya? Pernah nggak kalian datang ke sebuah pesta? Nah, di sebuah pesta itu pasti rame kan? Nah, kalau di pesta itu ada apa ya kira-kira ya? Wah, di pesta itu ada namanya hidangan atau yang disebut ada makanan dan minuman. Nah, di sini kakak mau cerita loh. Ceritanya yaitu tentang, pada suatu hari Tuhan Yesus dan ibunya bernama siapa? Maria. Nah, dia datang di kota Kana di provinsi Galilea. Ya, di sini ada suatu pesta namanya pesta perkawinan. Nah, di pesta perkawinan itu pasti banyak yang datang dan pasti banyak yang datang dan banyak makanan dan minuman. Nah, setelah itu, siapa aja sih yang diundang? Nah, kita lihat di gambar. Yang diundang itu ada Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Nah, kalau di pesta itu pasti ada rasa bahagia kan dan senang. Nah, tapi di suatu pesta, itu tahu nggak, hidangannya kurang atau bahkan disebut habis. Dan tahu apa yang terjadi di pesta itu? Harusnya semua ini sudah tidak bisa menikmati hidangan anggurnya, minuman anggurnya. Tapi ada satu hal, yaitu ibu Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria, datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu. Nah, apa sih yang diminta ibu Tuhan Yesus? Untuk Tuhan Yesus melakukan mujizat, untuk melakukan kegiatannya untuk apa? Untuk mencukupkan apa yang ada yang di pesta itu. Apa yang habis di situ? Nah, kita lihat. Nah, ibu Tuhan Yesus menuruti kata Tuhan Yesus. Sambil Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Nah, tapi apa? Dengan iman dan percaya, ibu Tuhan Yesus menyuruh para pelayan pesta itu untuk menyiapkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Apa sih yang terjadi? Nah, di zaman dahulu anggur atau persiapan pesta akan taruh di buli atau tempayan. Nah, coba kalian pikirkan, ketika anak-anak lagi berpesta, minumannya habis loh. Dan tahu, kalau sudah minumannya habis, pasti pesta itu juga harus berhenti karena tidak bisa menyuguhkan anggur yang enak. Nah, dan tahu apa yang disuruh Tuhan Yesus ketika itu? Tuhan Yesus menyuruh para pelayannya untuk menyiapkan, mengisi tempayan ini dengan air. Nah, coba adik-adik bayangkan, ketika ada pesta, di situ disediakan anggur, tapi diganti dengan air biasa, air mineral. Nah, tadi apa? Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu akan mengisi penuh tempayan itu dengan air. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu? Dan apakah pelayan itu taat? Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, tempayan itu penuh dengan air. Dan apa yang terjadi ketika
tempayan ini penuh dengan air. Air biasa itu dirubah sama Tuhan Yesus menjadi anggur, menjadi air anggur. Air minuman anggur yang enak. Di situ apa? Ketika hidangan situ sudah habis, terjadilah Tuhan Yesus mengubah air ini menjadi anggur yang enak, kualitas yang terbaik yang Tuhan berikan untuk di pesta tersebut. Nah, dan tahu apa di situ Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyuruh apa? Yang tadi air biasa diubah menjadi anggur. Disuruhlah pelayan itu mencedoknya. Dan yang dituang tadi ke dalam buli-buli lebih kecil lagi untuk diberikan kepada orang-orang yang datang di pesta. Dan pelayan tadi itu memberikannya kepada pemimpin pesta. Wah, pemimpin pesta itu bertanggung jawab untuk melakukan semuanya. Nah, pemimpin pesta berkata kepadanya, mempelai pria, bahwa ini adalah anggur paling enak. Biasanya kalau di pesta-pesta yang terenak itu biasanya di awal, tapi ini dari awal hingga akhir anggurnya selalu diberikan yang terenak. Nah, dan akhirnya apa? Semua yang ada di pesta itu mulai percaya bahwa apapun yang kita andalkan, yang kita sertakan Tuhan Yesus bekerja, akan melakukan hal-hal yang besar. Yang penting apa, adik-adik? Kita mau mengerjakan bagian kita dan Tuhan Yesus yang melanjutkannya. Tapi kalau kita cuma berdiam diri, Kak, aku pingin pintar tapi gak mau belajar, sama saja bohong. Nah, sisanya Tuhan Yesus yang melakukannya. Yang penting kita mau mengerjakan bagian kita. Nah, kita buka ya di dalam kitab Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 dan sampai ayat ke-11. Dibaca di rumah ya. Dibaca di rumah dan dimengerti. Ya, jadi pesannya kakak, ketika Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Apapun yang kalian mau lakukan, berdoa sama Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Baik itu ilmu apapun, Tuhan akan menepatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan mengambil bagian kami Tuhan, dan kami mau Tuhan melakukan hal yang besar Tuhan, untuk menjadi saksi, memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar dan melakukan perkara yang besar Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, meskipun kami masih muda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan hal yang besar bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan atas anugerah-Mu. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, hari ini kita nggak ada prakarya, tapi ada sesuatu yang baru, yaitu kita mencoba untuk membuat video ya. Videonya tentang apa? Yaitu tentang menceritakan kebaikannya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Contohnya nih, kemarin aku sakit, terus aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Nah, contohnya seperti itu, singkat-singkat aja, tetapi harus sendiri-sendiri ya. Tidak boleh dibantu sama mama papa. Adik-adik yang kecil juga belajar untuk menceritakan kebaikannya Tuhan. Dan satu lagi, kita ada ayat hafalan. Setelah menceritakan kebaikannya Tuhan, kita ada ayat hafalan di dalam Mazmur 126 ayat 3. Mazmur 126 ayat 3. Bunyinya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sekali lagi ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, mudah kan? Dicoba ya. Jangan lupa, terakhir untuk mengumpulkan tugas adalah Minggu jam 5 sore. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, kita
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bahasanya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian. besar kuasanya, melebihi apapun yang kami bayangkan, dan kami mampu. Engkau mengatasi segalanya. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mengakhiri ibadah online kami. Tuhan berkati supaya ibadah ini menyenangkan hati. Berkati semua teman-teman sekolah minggu yang sekarang tidak bisa bertemu satu sama lainnya. Tetapi kami percaya melalui kasih-Mu kami tetap dipersatukan. Terima kasih Tuhan. Berkati Mama Papa kami. Berkati kakak-kakak kami. Berkati guru-guru sekolah minggu. Bahkan berkati seluruh jemaat LCA. Kami percaya lindungan berkat-Mu tetap ada di masa-masa suka. Kami percaya mujizat-Mu tetap ada. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami terima di dalam